badiki itu bahasa abstrak yang dilapaskan. Itu dia kesayangan kepada Nabi. Dari mana diambil? Dari paman Nabi. Sekarang Nabi setelah disusui ya, lahir baru kemarin ya, baru pamannya kelihatan. Apa bilang pamannya? Bahasa awak ya. Undena cacayang-cayang na, anggil undena tepo-tepo kenakan. Dilapaskan abstrak di dalamnya kecintaan kepada kenakannya paman Nabi. Dan begitu pula awak di Minangkabau, di Pariaman terjadi. Maku badiki, contoh badiki. Itu Nabi, itu kesayang kepada Nabi. Tapi ketika divisualkan akan diabstrakkan, tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan pidato aja. Itulah bagian seni kebudayaan yang ada dalam surau bagi kami. Manitianya tidak ada di Aceh. Maaf ya. Apa yang membawa di Madinah dulu tersimpan di Aceh? Siapa membawa kotak ni Katik Sangku yang di atas Sebranuddin? Itulah asal badiki itu adalah cintanya paman Nabi kepada kemerdekaan Muhammad, lalu dia berdendang dan melakukan Muhammad di kesayangannya dan digubah di situ. Ketika dia berasal dari tanah suci Mekah atau di Madinah kan, sama ada peti. Peti itu dibawa oleh siapa? Sidra Rauf. Sidra Rauf peti satu tu tidak mau terbuka. Sebenarnya di Sabang sampai ke Asia muka peti nak masuk. Tapi datang orang Periaman yang di atas Sebranuddin, namanya Katik Sangku, yang berkumpul di Pulau Ansor sampai 10 tahun tu pada Sebranuddin. Berdalbang di peti itu. Itulah kajian susulan-susulan tata adatnya. Lalu dibersihkan di Sebranuddin. Karena mereka menjaga tradisi itu dengan baik ya. Pernah dulu juga ada keinginan dari sebahagian masyarakat untuk merubah tradisi ini. Karena dianggap bahwa ketika kematian itu mereka banyak modal membuat lamang, maka ada keinginan sebagian masyarakat menggantinya dengan yang lain atau tidak memberikan apa-apa. Tapi ternyata itu mendapat perlawanan yang cukup berat ya dari pemangku-pemangku adat dan agama. Karena mereka berharap ya bahwa tradisi melamang ini tidak hanya sekedar persoalan ekonomi, tapi ini adalah persoalan bagaimana mereka menjaga hubungan silaturahmi itu. Kalau kita melihat ketika membuat lamang itu di perapian itu hampir satu hari itu, dari pagi sampai sore orang mengerjakan itu, dan itu mereka bersama-sama bergotong royong. Nah, nilai-nilai yang bergotong royong, nilai-nilai kerjasama inilah sebetulnya yang perlu dipertahankan. Dan memang dari segi ekonomi ini kan akan memberatkan, betul, memang betul. Tetapi kalau dengan cara kerjasama, dengan cara bergotong royong, mereka tidak terasa berat gitu. Kadang-kadang ada orang menyumbang pisang, kadang-kadang ada orang menyumbang beras. Orang datang pergi menjenguk itu ke rumah kematian itu misalnya, itu dia membawa beras, dia membawa telur, dia membawa ayam. Dan artinya apa? Artinya sebetulnya tuan rumah tidak terlalu terbebani sebenarnya. Itu yang saya lihat ya. Jadi malamang itu tidak akan mengurangi secara ekonomi, tapi justru akan memperkuat itu gitu. Di akhir-akhir ini, lagian kan kalau di zaman dulu, kalau malamang itu kan memang makanan yang nikmat, yang enak, belum ya nomor satu lah, karena dulu semua terbatas dari zaman dulu, waktu zaman Islam baru masuk gitu kan. Lalu kalau dihubungkan dengan saat ini, kadang-kadang malamang itu sendiri ya pertama udah agak repot ya, mungkin mencari buahnya, udah itu mengerjakannya segala macam tuh udah agak repot. Tapi bukan tidak mungkin, itu bisa kita caranya kita tingkatkan dengan
mempermudah gitu loh. Beberapa hal mungkin bambu kita ganti, atau misalnya banyak hal gitu loh, membuatnya nggak terlalu besar, bisa untuk sekali makan, nggak mubazir gitu loh. Kadang kalau udah mubazir itu akhirnya nggak termakan kan, akhirnya buang-buang sia-sia juga, berdosa juga kita akhirnya.